Perkenalkan, saya Novelia, saya yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dapat berkumpul secara virtual. Nah, webinar ini terselenggara atas kerjasama ID Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dan juga PT Soho Global Health melalui produk Imbus Force dan Astin Force. Nah, demi kenyamanan kita bersama, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, saya infokan di awal bahwa kepada Bapak Ibu dokter sekalian yang mengikuti live streaming YouTube pada siang ini melalui device smartphone dapat mengikuti langkah berikut agar komentar atau chat tidak menghalangi screen Bapak Ibu dokter sekalian ya. Yaitu pertama, silakan pilih setting jet icon pada smartphone-nya, kemudian silakan diklik enable chat. Nah, selain itu yang tak kalah penting saya infokan di awal Bapak Ibu dokter, nanti di penghujung acara kita akan ada interaktif quiz yang tentu saja akan ada special gift-nya. Nah, jadi kita harapkan Bapak Ibu dokter bisa stay tune sampai nanti akhir acara. Oke. Untuk mengawali acara pada siang ini, mari bersama kita sambut kata sambutan dari Ketua ID Kota Yogyakarta, opening speech beliau yaitu Dr. Purwadi Sujatno, spesialis penyakit dalam Vinasim MPH. Kepada Dr. Purwadi, saya persilakan. Monggo dokter. Ya, terima kasih Novelia, selamat siang, salam sejahtera buat sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan, saat ini kita boleh bertemu meskipun melalui udara dalam keadaan sehat. Baik, tidak kurang suatu apapun pada acara yang baik hari ini, bincang bersama, sharing bersama berkaitan dengan apa yang baru berkaitan dengan suplemen di era pandemi dan new normal ini. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik dengan Rumah Sakit Bethesda dan juga PT Soho sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga pada para narasumber dan moderator, Dr. Pinson, Dr. Teres, dan semua pihak yang sudah membantu sehingga acara pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, selamat mengikuti webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam pelayanan kita pada sesama. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikian, Bu Novel. Siap, terima kasih kepada Dr. Purwadi. Baik, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, webinar pada siang ini akan dipimpin oleh seorang moderator yang luar biasa ya. Beliau adalah seorang dokter yang selalu terlihat bersemangat ya, tampil cantik dan fabulous ya, yaitu Dr. Teresia Handayani. Nah, atau akrab dipanggil dengan Dr. Teres. Nah, saat ini Dr. Teres saya mohon izin untuk bacakan sekilas profilnya. Dr. Teresia Handayani adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan beliau saat ini sedang menempuh pendidikan master untuk anti-aging medicine di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Walaupun dengan segudang kegiatannya, beliau tetap dengan aktivitasnya yang utama yaitu berpraktek di klinik Dr. Teres. Dan tak lupa juga terus berkontribusi untuk menjadi ambil bagian dalam pengurus ID Kota Yogyakarta. Tak panjang lebar lagi, kepada Dr. Teres saya persilakan. Monggo dokter. Terima kasih Bu Novel, selamat siang semua, selamat siang para pembicara. Selamat siang juga untuk para peserta yang lagi on air loh sekarang sistemnya. Nah, untuk peserta webinar What's New Supplementation in Pandemic and New Normal pada hari ini. Puji syukur kita kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena walaupun kita secara online kita tetap bisa untuk mengupdate ilmu
informasi kepada kita semua, dan memang kan ini zamannya yang kalau bisa tuh cari gratisan, ya nggak, mak-mak mode on gitu. Jadi saat yang penting kita kalau sebagai dokter itu lifelong learning. Jadi kalau saya bilang ada positifnya di era pandemik itu adalah kita dapat gratisan SKP. Nah, pada kesempatan kali ini saya Dr. Teresia Handayani selaku moderator pada webinar siang ini. Webinar kali ini sudah disebutkan tadi merupakan kolaborasi yang sungguh luar biasa dari ID Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Bethesda Yakum Yogyakarta, dan PT Soho Global Health. Terima kasih juga untuk antusias dan waktu dan kuota yang teman-teman sejawat webinar kali ini untuk diwaktukan lah. Nah, pada siang hari ini kita akan menggali informasi yang lagi in juga, jadi nggak cuman masalah yang berat-berat, kita lihat dari para narasumber yang berdua ini kece abis, kita bisa lihat mereka outfitnya sangat matching semua. Mau saya bilang ganteng-ganteng nggak enak, takutnya banyak yang baper. Jadi narasumber kali ini ada dua seperti biasa. Pertama adalah Dr. Purwadi Sujatno, SPPD Finasim MPH. Beliau merupakan S1, internis juga, dan MPH juga, semuanya dari FKUGM. Beliau cinta sekali dengan FKUGM. Dan sekarang beliau aktif sebagai Direktur Rumah Sakit Bethesda Yakum Yogyakarta, Ketua 2 Persi Cabang Kota Yogyakarta, Ketua ATMI, Asosiasi Tenis Medis Yogyakarta, dan juga tentu saja sebagai Ketua ID Cabang Kota Yogyakarta. Ini dokter ketua semua, Ketua RT juga nggak? Maaf dok, abaikan saja. Nah, pada webinar kali ini beliau akan memberikan informasi mengenai peran natural suplemen dalam meningkatkan sistem imun pada situasi normal baru kita ini. Narasumber kedua yang tidak asing lagi adalah Dr. Rizaldi Talsim Pinson, SPS. Loh, dok, ini CV-nya udah nambah 2 lembar loh, dok, dari yang minggu lalu. Cepat sekali, dok. Wah, luar biasa memang. Oke, maaf ya, saya singkat saja, dok. Kalau enggak nanti susahnya katanya kayak 2 bulan lagi nanti. Nah, Dr. Pinson merupakan neurologis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta juga, dan juga merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Beliau juga merupakan pengajar program pasca sarjana di FK-KMK UGM. Nah, beliau Dr. Pinson ini juga aktif melakukan penelitian dan publikasi, dan juga buku, terlihat dari banyaknya memang buku yang beliau sudah tulis. Nah, pada webinar sore ini, Dr. Pinson memberi informasi mengenai manfaat antioksidan astaxanthin dalam memerangi inflamasi di era pandemik dan normal era ini. Selamat siang, Dr. Purwadi dan Dr. Pinson. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Seperti biasa. Sehat semua, luar biasa ya, dok. Biasa. Nah, oke, nanti ini sekedar informasi untuk para peserta. Ada beberapa yang mungkin harus kita perhatikan untuk kelancaran acara ini. Seperti kalau misalnya peserta mengikuti webinar melalui YouTube di smartphone, pertama adalah melakukan langkah berikut yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Novel. Pilih menu setting, matikan enable live chat-nya. Jadi tidak menghalangi live chat-nya, itu menghalangi layar dari smartphone-nya. Terus yang kedua, bila ada pertanyaan, tulis melalui komen di bawah ini, mohon dapat disebutkan untuk nama, kota saja, nggak usah pakai alamat lengkap, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Yang ketiga, wah ini banyak ternyata. Untuk e-sertifikat, kita akan mengirim paling lambat sekitar 1-2 minggu ke depan. Mohon untuk mengisi form evaluasi atau feedback yang sudah ditera. Nanti tinggal diklik, nanti dokter isi. Mohon untuk alamat email dan gelar harap diperhatikan dengan seksama. Karena kalau misalnya emailnya keliru, supir emailnya nggak nyampe-nyampe, dok. Nanti komplain ke saya. Nah, yang ketiga, yang keempat ini. Nanti di akhir acara ini, kita akan mengadakan sedikit game, door prize. Nanti ada pertanyaan dari 2 narasumber dan saya sendiri, dan akan ada door prize 3 yang sangat menarik. Jadi tetap setia sampai akhir ya, dok ya. Sampai akhir. Saya jadi curhat ini. Jadi untuk sesi pertama kita langsung saja dengan Dr. Purwadi Sujatno, SPPD Finasim MPH, mengenai peran natural suplemen dalam meningkatkan sistem imun pada situasi normal baru ini. Waktunya 30 menit ya, dok. Mohon maaf, nanti 3 menit sebelumnya saya akan informasi untuk mengakhiri ya, dok. Ya, silakan, dok. Waktu siap. dan tempat kami persilakan untuk Dr. Purwadi. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Saya siapkan. Saya coba share screen dulu, nggih. Ya, apakah sudah bisa dilihat nih Dr. Tere di layar? Oke, ya. Selamat siang sejawat semua di seluruh tanah air dimanapun berada. Kayaknya banyak ini ya Dr. Teres, peserta yang mengikuti juga melalui live streaming YouTube. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan, menginformasikan berkaitan dengan peran suplemen natural dalam meningkatkan sistem imun pada situasi pandemi dan normal baru. Saya rasa ini satu topik yang cukup menarik dan banyak diperbincangkan. Bagaimana kalau orang suruh sakit kan pasti tidak mau, gitu ya. Sakit pasti tidak mau, siapa mau sakit gitu. Gimana supaya tidak sakit? Sementara kan resiko pada kondisi pandemi ini, risiko untuk terpapar siapapun punya risiko untuk terpapar itu. Nah, bagaimana kalaupun ya misalnya tidak minta, kalaupun terpapar, bagaimana tidak sakit? Artinya tetap tanpa gejala dan kemudian sembuh dengan baik begitu ya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu sejawat yang saya hormati, saat ini kita semua menghadapi bentar, Dr. Teres ini kayaknya, oh ya. Nggak apa-apa dok, take your time dok. Tenang aja, kita nggak lari kemana-mana kok di sini. Oh sudah, oke dok. Sudah oke? Sorry. Silakan. Tuas lari aja ternyata nggak kelihatan. Oke, saya ulangi sejawat semua tentang peran suplemen natural dalam meningkatkan sistem imun pada situasi pandemi. Saat ini kita tahu kita sekarang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Ya, ini merupakan penyakit baru. Ya. Penyakit ini sangat cepat menyebar, itu sebabnya kemudian disebut pandemi. Ya. Memang banyak yang kita melihat, banyak korban yang sampai meninggal. Dan karena ini sesuatu yang baru, pengetahuan tentang virus itu sendiri mungkin masih sangat terbatas, penelitian-penelitian cukup banyak, tetapi masih dalam belum selesai, sehingga masih pasti butuh waktu untuk bisa kita semua mengatasi, paham tentang virus itu, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya, dan seterusnya sampai nanti itu final. Pasti butuh waktu, tapi satu hal itu pasti akan tercapai saat itu. Nah, ini memang menyebabkan suatu perubahan yang drastis. Banyak masyarakat kita tahu ada yang panik, bingung, cemas ini. Tapi ada juga yang cuek, nggak peduli gitu ya. Wah, ini bohong lah gitu ya. Jadi ini adalah yang terjadi, fakta di masyarakat adalah demikian. Ini tantangan kita sebagai dokter untuk terus-menerus memberikan informasi dan edukasi yang benar, yang betul berkaitan dengan wabah COVID ini. Jadi tentunya ini akan ada suatu perubahan yang drastis berkaitan dengan dampak wabah ini. Akan ada suatu adaptasi kehidupan baru, gitu ya. Jadi ke arah satu yang new normal. Mau tidak mau itu pasti kita akan hadapi. Kita tidak perlu panik, tapi tetap juga tidak meremehkan, tetap waspada. Ya. Nah, awalnya kita tahu ya bahwa di Indonesia pun awalnya kita mungkin juga tidak terlalu siap, tetapi dalam perkembangan waktu sampai sekarang mungkin sudah jauh lebih baik dari masa awal-awal pandemi saat itu ya.
kapasitas laboratorium jumlahnya juga semakin bertambah, alat diagnostiknya, ya, sistem rujukannya mulai tertata dengan baik. Yang tadinya PCR mungkin seminggu baru jadi, sekarang 1-2 hari aja sudah jadi. Ini yang perkembangan yang ada berkaitan dengan diagnosis itu. Berkaitan dengan jumlah kasusnya ternyata juga terus meningkat begitu ya, dan kasus meninggalnya pun sudah lebih dari 2.000 kasus yang meninggal. Artinya kita tetap harus serius semua menghadapi kondisi ini supaya kita semua bisa berperan untuk menghentikan atau memutus rantai penularan COVID ini. Nah, kalau ini kita bisa lihat tren kasus harian COVID kita, baik ini kasus positif, tiap hari memang fluktuatif gitu ya, tetapi masih terus rata-ratanya masih meningkat. Demikian juga kumulatif kasusnya ini masih belum tren menurun, masih meningkat. Ini tren kasus, untuk kasus meninggalnya juga masih belum, kalau lihat trennya meskipun landai, tetapi ini grafiknya masih grafik meningkat gitu ya. Meskipun kalau kita melihat jumlah kasus yang sembuh ini trennya cukup baik, artinya peningkatannya kalau lihat grafiknya ini meningkat lebih tajam untuk kasus-kasus yang sembuh. Nah, ternyata ini bisa dialami laki perempuan kalau kita melihat pada usia-usia yang tengah ini justru cukup banyak. Jadi memang tidak memandang bulu maupun usia, dari bayi baru lahir pun ada sampai yang di atas 80 tahun pun bisa terdampak untuk COVID ini. Ya. Oleh data ini, presentasi kasus kematiannya paling tinggi 7,8% di Jawa Timur ya. Dan ini penemuan kasusnya masih terus berlangsung ya, masih jalan terus gitu ya. Artinya seringkali yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kok ini bisa fatal, ada yang fatal. Faktanya memang 80% lebih mungkin ringan saja gitu ya. Tetapi tadi datanya kan ada 2.000 lebih yang meninggal dengan persentase kematian masih tertinggi tadi di Jawa Timur, masih 7,8%. Ini kenapa itu bisa terjadi? Ini tentunya menjadi tantangan kita semua untuk mengatasi ini. Ini berkaitan tentunya juga dengan virulensi atau keganasan virus itu sendiri masing-masing, daya tahan tubuh atau imunitas dari host, dan ada tidaknya komorbid. Kita tahu bahwa sebagian besar yang fatal ini disertai dengan komorbid gitu ya, sehingga mereka dengan komorbid betul-betul diharapkan untuk melakukan protokol kesehatan yang baik sehingga tidak terpapar oleh virus ini ya. Karena tadi mereka dengan komorbid ternyata dampaknya lebih berat gitu ya, dan bisa fatal. Nah, pertanyaannya, karena memang tadi saya tidak akan bicara tentang itu ya, lebih berkaitan nanti bagaimana peran suplemen gitu ya. Ini pertanyaannya kan sampai kapan gitu ya? Apakah 1 tahun? Ada yang bilang sampai 5 tahun begitu ya. Tapi intinya adalah masih lama, meskipun lama itu relatif ya. Dan kemungkinan kita masih cukup lama akan hidup, istilahnya hidup berdampingan ya, dengan COVID-19 gitu ya. Itu adalah suatu kehidupan baru, dan itu normal saja ke depan akan demikian begitu ya. Jadi mungkin kasusnya sudah tidak banyak, tetapi tetap ada, COVID itu pasti akan tetap ada. Dan mengingat bahwa cirinya ini sangat mudah menular, maka ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita mensikapinya di era new normal ke depan. Nah, tentunya kita
tidak bisa dalam kondisi yang terus-menerus mengisolasi diri. Jadi kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi era new normal itu dengan adaptasi kehidupan baru. Memang ada syaratnya suatu daerah bisa memulai membuka atau melaksanakan new normal itu. Misalnya kalau dari kriteria WHO ini daerah itu terbukti bahwa transmisi COVID-19-nya itu mungkin sudah terkontrol, kapasitas sistem kesehatan itu mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus serta menelusuri kalau ada kasus positif itu bisa ditelusuri dengan baik, kemudian bisa dikelola dengan baik, diisolasi dengan baik, ya. Kemudian juga daerah itu sudah ada upaya untuk mengurangi risiko wabah dan dilakukan terutama pada tempat yang berisiko tinggi, seperti vaskes, rumah-rumah lansia, misalnya itu pemukiman yang padat, itu ada upaya untuk mengurangi risiko wabah di daerah-daerah tersebut. Kemudian upaya pencegahan diterapkan di tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya, misalnya pembatasan jarak, fasilitas cuci tangan harus tersedia dengan baik dan memadai, kemudian bagaimana etika, perilaku, batuk, dan seterusnya itu harus sudah tersosialisasikan dengan baik. Kemudian risiko penyebaran kasus imported ini dapat dikendalikan, dan masyarakat sepenuhnya sudah diedukasi serta ikut berperan dan diberdayakan dalam transmisi. Ini adalah kriteria-kriteria yang disampaikan oleh WHO bila suatu daerah akan memulai menerapkan new normal itu, ya. Nah, memang kemudian bagaimana sih kita menghadapi COVID-19 ini dalam kondisi new normal? Ya, protokol kesehatan harus kita lakukan, ya, pada intinya masker. Jadi harus selalu, ini menjadi budaya baru kita. Jadi kita semua harus pakai masker, ya, menjaga jarak, physical distancing, social distancing, ya, perilaku hidup bersih, sehat, sering mencuci tangan, ya. Beberapa hal itu adalah untuk bagaimana kita tidak terpapar. Nah, kalaupun terpapar, bagaimana kita tidak sakit, istirahat harus cukup, makanan yang bergizi, aktivitas fisiknya harus terus, olahraga, kemudian mengkonsumsi suplemen tambahan vitamin untuk menjaga sistem imun supaya tetap optimal. Nah, tema siang ini berkaitan dengan suplemen. Ya, memang tidak membicarakan untuk terapi, tapi bagaimana kita membahas berkaitan dengan sistem imun kita, bagaimana tetap optimal, gitu ya, dalam menghadapi pandemi ini. Kita tahu sistem imun ini adalah semua mekanisme tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya, baik yang berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh sendiri. Kita tahu bahwa berbagai patogen, baik bakteri, virus, jamur, parasit, itu ditemukan dalam lingkungan hidup kita. Setiap saat kita itu bisa sentuhan dengan berbagai patogen tersebut, gitu ya. Dan kita kalau daya tahan tubuh kita tidak baik, ya kita bisa sakit, begitu ya. Dan kalaupun ini hebat, maka bahkan bisa sampai fatal, sampai ke kematian. Ya, ini sedikit merefresh kita, sistem imun kita kan ada yang non-spesifik atau alamiah dan yang spesifik atau didapat. Saya rasa sejawat semua sudah sangat paham tentang hal ini, ya. Nah, bagaimana sistem imun dan COVID? Ya, apa peran pengaruh sistem imun pada COVID? Ya, faktanya adalah yang banyak didapatkan ini yang disebut dengan badai sitokin, ya, karena memang respon imun yang berlebih pada COVID ini, gitu ya, respon imun yang berlebih. Dan data menunjukkan bahwa mereka yang punya daya tahan tubuh yang baik, artinya dengan sistem imun yang baik meskipun terpapar, tadi kan saya sampaikan 80% lebih itu mungkin ringan atau asimptomatik, gitu ya. Tentunya itu terjadi, memang banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya daya tahan tubuh, tadi sudah saya sampaikan, virulensi,
adanya komorbid atau tidak, tapi paling tidak dengan daya tahan tubuh yang baik, data menunjukkan bahwa dampak COVID ini itu lebih ringan. Nah, sedikit mengingatkan tentang perkembangan terapi COVID ini, yang ingin saya garis bawahi adalah sampai sekarang ini belum ada terapi yang spesifik, artinya yang artinya yang spesifik untuk COVID-19 ini. Gitu. Memang ada beberapa panduan, ya, ada banyak panduan, dan di samping WHO, Indonesia pun sudah mengeluarkan beberapa panduannya, begitu ya. Ada dari mulai pemakaian kloroquine, antivirus, beberapa obat imun based terapi, gitu ya, itu dilakukan. Tapi pada intinya memang belum ada yang spesifik, banyak yang juga dilakukan berdasarkan best evidence based, gitu ya. Jadi kemarin kita juga lihat di UNER juga melakukan penelitian beberapa terapi kombinasi dan menyampaikan bahwa hasilnya cukup baik. Tapi itu pasti masih butuh waktu, pasti butuh untuk tindak lanjut untuk hal ini, begitu ya. Nah, berdasarkan hal itu, pada situasi pandemi COVID-19 ini, di mana tidak ada obat untuk pencegahan dan pengobatan, maka sistem imun ini merupakan senjata yang paling baik, yang paling penting menurut saya. Dan artinya kita harus berupaya bagaimana kondisi sistem imun kita ini pada kondisi yang baik, gitu ya, siap tempur kalau memang ada suatu patogen yang kita hadapi. Nah, berkaitan dengan topik siang ini, nanti akan saya sampaikan ada beberapa bukti bahwa suplemen yang kita maksud, suplemen di sini adalah suplemen natural, di sini adalah suplemen kesehatan, salah satunya suplemen kesehatan kan suplemen natural yang merupakan salah satu yang memiliki peran esensial, ya, peran yang penting untuk berfungsinya secara normal sistem imun kita, ya. Apa itu suplemen natural atau kesehatan? Ini adalah satu produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, ya, untuk memelihara dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologisnya, dan mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasikan dengan tumbuhan. Ini saya ambil dari buku suplemen kesehatan Kemkes ini, ya. Itu yang namanya suplemen natural. Nah, apa sih perannya pada sistem imun kita? Pada intinya memang ada yang meningkatkan, ada yang kemudian mengatur supaya itu sistem imun kita ini berfungsi dengan baik, artinya normal, apakah tidak overreaksi, overrespon terhadap apa yang terjadi, atau under reaksi, gitu ya, under respon gitu terhadap kesehatan kita. Itu yang bisa diperankan. Kita paham berkaitan dengan sistem imun ini ada yang pemahaman tentang imunomodulator. Jadi kalau ternyata tidak hanya imunomodulator, itu ada beberapa hal, ya. Jadi bisa merupakan stimulan, namanya imunostimulan. Ada yang berupa supresan, ya, artinya mensupres respon imun, ya, mengontrol jangan sampai berlebih, gitu ya. Jadi namanya imunomodulator tidak hanya imunostimulan, ada juga yang imunoadjuvan, artinya dia memperkuat respon imun. Misalnya kita vaksin itu kan sebenarnya lebih arah imunoadjuvan, ya. Kalau imunosupresan pada kondisi-kondisi kasus-kasus autoimun atau hiper respon imun, itu kita berikan, ya. Itu beberapa pemahaman tentang imunomodulator. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya ada beberapa hal yang suplemen kesehatan yang mempunyai peran dalam imunomodulator. Contohnya, ya, vitamin A. Vitamin A ternyata di sini diketahui banyak buktinya meningkatkan imunitas hormonal.
juga berperan penting dalam meningkatkan fungsi imun, ya, dan memiliki fungsi regulasi atau pengaturan baik respon imun seluler maupun humoral. Jadi itu vitamin A. Kemudian vitamin D, kemarin kita juga sudah mengadakan webinar, artinya cukup banyak webinar berkaitan dengan vitamin D ini. Kemarin ini di kota juga mengadakan ini. Ya, juga ternyata berperan penting dalam respon imun innat maupun adaptif. Jadi alamiah maupun dapatan. Dia itu sangat penting perannya itu, ya. Dan ternyata kadar yang rendah ini berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi saluran pernafasan, ya, itu vitamin D. Ada banyak penelitian berkaitan dengan vitamin D ini. Juga vitamin E, ini ternyata kesimpulannya adalah berperan terhadap berfungsinya sistem imun. Kadar yang rendah dapat menyebabkan gagalnya sistem imun. Gitu. Jadi sangat penting vitamin-vitamin ini. Vitamin C kita tahu dia merupakan antioksidan yang baik. Jadi dia merupakan faktor yang esensial respon imun antiviral melalui apa? Melalui peningkatan produksi interferon baik alfa beta, terutama pada fase awal infeksi. Nah, ada juga multi nutrien suplemen multi ada dengan beberapa nutrien gitu ya. Ini menyebabkan supresi. Kalau dia defisiensi ternyata akan terjadi supresi atau tekanan terhadap fungsi imun. Artinya fungsi imun ini tidak berfungsi dengan baik kalau terjadi defisiensi mikronutrien, ya. Karena dia mempengaruhi respon imun yang diperantari oleh sel T dan respon adaptif antibodi. Dan kalau dia defisiensi akan terjadi disregulasi respon keseimbangan dari host. Contohnya misalnya zinc, ternyata dia sangat penting perannya dalam memaintain fungsi imun. Ada banyak penelitiannya, ya. Ternyata kalau misalnya kita defisiensi zinc itu risiko untuk mengalami infeksi termasuk infeksi virus ini ternyata meningkat, ya. Selenium misalnya kalau dia rendah maka fungsi imun kita akan jadi jelek, ya. Dan kalau kita kadar selenium kita cukup baik, ternyata dia mempunyai efek anti virus. Jadi ini contoh beberapa, ada satu penelitian, satu review ini baru di 2020 kemarin, ya, yang menyimpul pada intinya kesimpulannya adalah bahwa dari review yang dilakukan itu ada manfaat beberapa vitamin, trace mineral, ya, mikronutrien, ya, probiotik, ya, untuk pada kasus infeksi virus, ya. Jadi meskipun tetap ada catatannya, kita harus menggunakan suplemen-suplemen tersebut dengan bijak, terutama pada kasus COVID, ya. Nah, salah satu juga bahan alami yang mempunyai manfaat imunomodulator dan hari ini yang kita ingin bahas dan ternyata cukup menjadi perbincangan adalah Echinacea purpurea, ya. Jadi sebenarnya Echinacea purpurea ini sudah bukan barang baru, ya, sudah sangat lama sebenarnya. Banyak penelitian berkaitan dengan Echinacea ini, gitu ya. Ya memang sebenarnya lebih imunomodulator, tidak sekedar hanya imunostimulan, ya. Jadi stimulan itu kan meningkatkan respon imun non spesifik, misalnya kaitan yang heboh kan berkaitan dengan dia pada penelitian sebelumnya dia bisa meningkatkan interleukin 6, padahal pada kasus COVID ini kan pada badai sitokin itu yang banyak berperan adalah interleukin 6 ini. Sementara penelitian salah satu yang bisa dilakukan Echinacea ini adalah kemudian meningkatkan produksi interleukin 6. Tapi nanti kita lihat apakah memang demikian, gitu ya.
Ini beberapa jurnal penelitian pendukung berkaitan dengan echinacea ini. Jadi echinacea ini sudah cukup lama berperan terutama pada pengobatan dan pencegahan infeksi saluran pernafasan, gitu ya. Jadi memang terbukti cukup baik dalam mencegah atau pengobatan infeksi saluran pernafasan, ya. Ini datanya dibandingkan placebo dan dia punya efikasi yang bermakna, ya. Juga pada terapi common cold misalnya, ya, echinacea itu ternyata efektif mengurangi gejala dan lamanya common cold. Ini cukup lama, ini penelitian 2004, sebenarnya cukup lama beberapa manfaat dari echinacea ini. Berkaitan dengan safety, ya, kaitan safety ini suatu penelitian RCT, ya, double blind, menunjukkan bahwa echinacea ini aman untuk dikonsumsi, ya, dan mengurangi rekurensi, ya, gitu ya. Jadi mempunyai efek prevensi pada kasus common cold, gitu ya. Nah, ini juga satu review dari Andreas Kopal ini, ya, bahwa menunjukkan bahwa echinacea ini dapat menurunkan risiko rekurensi respirasi tract infection dan komplikasinya, ya. Dan itu cukup makna. Nah, ini ada satu review artikel dari Rondanelli et al. 2018, dijelaskan salah satu mekanisme kerja Echinacea purpura ini dalam menghambat sitokin storm atau badai sitokin ini dengan cara menghambat penghambatan NF-kB dan kemungkinan TLR4, ya. Jadi ada suatu tidak sekedar tadi imunostimulan, tapi ada suatu yang peran untuk menjaga meregulasi supaya tidak over respon, gitu ya. Ini juga ada satu update penelitian di 2020 efektif untuk profilaksi terapi, ya. Tapi tentunya ini beberapa data, ada beberapa data yang lain, gitu ya. Ini yang kemarin yang tadi saya sampaikan cukup menarik perhatian diskusinya adalah apakah echinacea justru menyebabkan atau memperparah badai sitokin ini. Ada dari nutrigenetik itu ada suatu diskusi internal sebenarnya, cuman ini kan sudah viral kemana-mana, gitu ya. Jadi pada kondisi badai sitokin ini kan itu terjadi pada COVID-19, dan pada badai sitokin ini interleukinnya itu sangat meningkat, gitu. Sementara diketahui bahwa echinacea ini salah satu efeknya adalah meningkatkan interleukin 6. Sehingga beberapa ahli menyarankan untuk tidak memberikan imunostimulator pada COVID-19. Tapi ini kemudian, maaf ini tidak jelas karena saya ini dari perkumpulan dokter. Waktunya, oh ya, maaf dok, waktunya tinggal 3 menit ya dok. Siap, ini tinggal sedikit, tinggal oke. Ini dari perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu ini menanggapi tadi yang viral tadi, sebenarnya tidak terlalu cukup bukti bahwa atau dasar atau penelitian yang update itu terhadap COVID ini berkaitan dengan echinacea sebenarnya, gitu ya. Nah, ini coba saya dapatkan, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, dia tidak hanya punya efek imunostimulan, tetapi ternyata juga dia bisa menekan atau memberikan respon menekan respon pro-inflamasi, ya, untuk echinacea ini dari penelitian ini, ya.
Dan di ini Prevention of Influenza ini 2017 ternyata echinacea ini juga bisa menghambat atau punya peran menghambat stimulan sistem imun yang berlebihan. Jadi kalau kurang maka dia menstimulasi, ketika respon berlebihan dia justru akan menghambat. Meskipun mekanisme pastinya mestinya perlu penelusuran lebih jauh ya. Ini ada satu juga yang saya dapatkan echinacea dalam terapi COVID. Ini apa namanya? Penulis menyampaikan bahwa echinacea ini bisa digunakan gitu, justru bisa digunakan untuk terapi COVID-19 ya. Tentunya ini masih butuh waktu, dukungan data-data, kapan, apakah memang tidak boleh, atau sebenarnya kan yang penting bukan kapan ini digunakan untuk prevensi, artinya sebelum terjadi badai sitokin itu. Nah, pada kondisi badai sitokin apakah ini punya peran, itu yang mesti kita diskusikan dan perlu penelitian yang lebih jauh berkaitan dengan hal ini. Ya, ini slide terakhir Dr. Teres, ini sebagai pesan, new normal bukan berarti perang dengan COVID-19 ini udah berakhir, enggak ya, tetap terus kita harus ikut berperang untuk selesainya atau hilangnya COVID-19 ini. Tetap patuhi aturan-aturan perilaku hidup bersih, sehat, ya, olahraga yang teratur, gizi teratur. Kalau memang tidak cukup dengan apa yang kita makan, ya suplemen, jangan ragu-ragu untuk menambah dengan suplemen, gitu ya. Meskipun tetap harus sesuai kebutuhan. Namanya suplemen itu kan tambahan kalau kurang, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pada situasi pandemi COVID-19 ini, di mana tidak ada obat untuk pencegahan dan pengobatan yang pasti sampai saat sekarang ini, maka sistem imun ini yang harapan kita satu-satunya, merupakan senjata yang paling penting ya. Dan tadi beberapa penelitian berkaitan dengan echinacea sebenarnya cukup lama dan cukup baik untuk kasus-kasus terutama infeksi saluran pernafasan, mengurangi respon inflamasi yang berlebih. Tetapi tentunya untuk kasus COVID saya rasa butuh data penelitian yang lebih lanjut. Saya rasa itu Dr. Teres. Terima kasih. Pas dok, pas sekali. Pas. Lewat dikit. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih atas informasinya dan presentasinya yang sangat, saya pikir oke banget dari awal sampai akhir. Nggak ada yang ngantuk kan ini? Wah, kalau ngantuk kan coba minum kopi dulu, ambil masing-masing. Kita coffee break sebentar. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, saya memberi kesimpulan, tapi tadi sudah jelas, kayaknya take home message kita sudah ada. Intinya adalah, kalau saya ambil kesimpulan adalah bahwa new normal itu bukan berarti pandemik selesai, tapi bagaimana kita hidup berdampingan, bukan berdamai, tapi berdampingan dengan virus ini. Pilihan multivitamin sangat penting untuk sistem imun tubuh kita karena memang terapi yang spesifik belum ada. Echinacea bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan sistem. Begitu ya dok ya? Nah, informasi lagi, apabila rekan-rekan ingin bertanya, mohon tolong tulis nama di komen live chat ya, nama, kota, dan pertanyaan ditujukan dengan siapa. Oke, nanti setelah sesi kedua kita Dr. Rizaldi Tasimpinson, MKes SPS, ini akan membahas tentang manfaat antioksidan astaxanthin dalam memerangi inflamasi di era pandemik dan new normal ini. Kita berikan waktu 30 menit, Dok. Seperti biasa, untuk 3 menit terakhir, saya akan memberitahu bahwa waktunya sudah. Oke, sudah siap, Dok? Ya. Oke, ya. Waktu saya persilakan. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Teres atas kesempatannya. Pertama-tama terima kasih buat ID Kota dan PT Soho yang mengajak saya untuk berdiskusi hari ini. Tadi Dr. Purwadi sudah menjelaskan dengan sedemikian komprehensif tentang echinacea
izinkan saya untuk menyampaikan tentang astaxanthin sebagai antioksidan dalam era pandemi dan new normal. Jadi ini topik diskusi kita. Selama kurang lebih 20-30 menit ke depan, kita pertama akan bicara tentang pandemi COVID-19 dan pasca pandemi. Ini kan new normal itu kan sebenarnya pandeminya belum selesai, tapi sebagaimana disampaikan Dr. Purwadi, ini adalah akselerasi karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Lalu kita akan diskusi sedikit bagaimana inflamasi itu sebenarnya sebagai masalah kesehatan yang serius. Ini sudah ditemukan kurang lebih 1-2 dekade yang lalu. Dan bagaimana peran antioksidan untuk kasus-kasus inflamasi. Termasuk kita akan sedikit banyak diskusi tentang serba-serbi, tentang sebuah antioksidan yang poten, yaitu astaxanthin. Kita sepertinya ada di fase 1, hampir ke fase 2, mau ke fase 3 ya. Fase 1 sejak diumumkan 2 Maret 2020, kasus pertama itu orang semua mempersiapkan diri bahwa kita akan kebanjiran pasien dan sebagainya. Sudah mulai landai di beberapa tempat, tetapi yang kita lihat sebenarnya yang saat ini kita alami adalah dampak COVID itu buat pasien-pasien non-COVID. Ini saya yakin para sejawat mengalami, Dr. Purwadi dan saya juga mengalami pasien-pasien kami yang chronic condition, itu banyak yang takut ke rumah sakit, itu adalah dampak pandemi ini terhadap pasien-pasien yang sifatnya non-COVID. Ya, tentu nanti ketika ini berkelanjutan, maka perawatan bagi pasien-pasien kronik yang non-COVID ini juga tentu akan menjadi kurang baik. Dan nanti di fase keempat itu yang terjadi adalah physical trauma dan psychological trauma, mental illness. Bukan hanya buat pasiennya, tapi juga buat kita, para petugas kesehatan. Sehingga ini ada satu yang menarik sebenarnya, Bapak Ibu, para sejawat, para senior yang saya hormati, ketika era normal ini baru muncul, maka kita akan dihadapkan kepada suatu kondisi di mana kita tuh ada selalu orang-orang yang asimptomatik di sekitar kita. Orangnya asimptomatik di sekitar kita, tetapi di satu sisi kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang tadi. Dan memang ini ada satu penelitian yang menarik, ya, yang ditunjukkan bahwa 56,5% pasien yang tidak menunjukkan gejala itu sebenarnya infeksius, asimptomatik, tetapi kemudian nanti bisa menularkan. Nah, Bapak Ibu, para sejawat, para senior yang saya hormati, ini ada satu penelitian yang baik menurut saya yang kita sebagai para dokter mungkin perlu melihat. Ini dilakukan oleh McKinsey dan partner yang menunjukkan bahwa pandemi ini merubah pola konsumsi atau pola perilaku dari konsumen, terutama konsumen kesehatan. Jadi kalau dilihat mereka mewawancara beberapa orang di kota besar termasuk di Indonesia dan data yang ditunjukkan adalah perilaku itu berubah. Orang mulai sadar bahwa kesehatan adalah yang nomor 1, kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Lalu kemudian mereka melihat bahwa tetap sehat, lebih sehat itu menjadi sesuatu yang mutlak. Sehingga saya yakin Dr. Purwadi, Dr. Teres, saya, dan para sejawat lain itu sangat sering sekarang ditanya oleh pasien, saya harus konsumsi apa supaya saya tetap sehat dan lebih sehat. Makanya lalu kemudian suplemen, vitamin, dan antioksidan itu menjadi bintang akhir-akhir ini karena tadi memang ada kebutuhan. Ya, orang ingin tetap selalu sehat dan lebih sehat. Sehingga kita harus memahami ini, dan hari ini terima kasih ID Kota Yogyakarta dan juga PT Soho. Hari ini kita sama-sama melihat apakah benar astaxanthin itu bermanfaat sebagai antioksidan yang poten. Karena ini adalah salah satu pilihan antioksidan dan suplemen yang bisa kita berikan buat pasien kita. Kurang lebih 1 dekade yang lalu, ini muncul di sampul majalah Time, yang menunjukkan bahwa kita tuh berhadapan dengan inflamasi. Inflamasi itu adalah the secret killer. Jadi apa? Pemburu diam-diam. Inflamasi tidak hanya bicara tentang osteoartritis, tidak hanya bicara tentang rheumatoid arthritis, tetapi inflamasi yang kronik, inflamasi yang disfungsional itu dari berbagai penelitian dihubungkan dengan kanker, diabetes, Alzheimer, penyakit-penyakit degenerasi dan aging. Sehingga kalau di fase
itu teman kita. Inflamasi di fase akutnya adalah teman kita, ini adalah salah satu mekanisme kita untuk bertahan. Tetapi kemudian ada shifting. Ketika ini shifting menjadi suatu inflamasi yang kronik, dan satu penyakit yang sering kali kita lupakan, yang pandeminya sebenarnya hampir sama berbahayanya dengan COVID, tetapi tidak terlalu banyak dibahas akhir-akhir ini adalah obesitas. Obesitas itu adalah low inflammation state. Artinya apa? Chronic inflammation pada obesitas tadilah yang dihubungkan dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit degeneratif neurologi, cancer, chronic fatigue syndrome, dan sebagainya. Sehingga ada overlapping. Kalau kita lihat nanti, ada datanya, ketika Bapak Ibu, para sejawat, para senior mendapatkan pasien dengan osteoartritis, misalnya, kita akan melihat bahwa ini adalah overlapping. Bahwa semua kondisi ini, misalnya age-related macular degeneration, kemudian pulmonary disease, misalnya COPD, penyakit-penyakit kardiovaskuler, hipertensi, kemudian age-related mudah jatuh, dan ini sindroma metabolik, ya. Sehingga yang terjadi adalah pisau bermata dua. Akut, levelnya rendah, penyembuhan. Kronik, levelnya tinggi, kerusakan jaringan. Sehingga ini yang disebut sebagai ototoksisitas. Nah, pada kasus inflamasi dan penyakit degeneratif, misalnya kita akan mendapatkan sesuatu yang overlapping. Kalau para sejawat, para senior memiliki misalnya pasien osteoartritis, datanya menunjukkan bahwa penyebab kematian utama osteoartritis itu adalah penyakit kardiovaskuler. Artinya apa? Inflamasi yang terjadi itu juga meningkatkan risiko aterosklerosis. Kita melihat misalnya penelitian menunjukkan jelas sekali pada pasien-pasien dengan kondisi inflamasi yang kronik, CRP-nya tinggi. Ini adalah marker inflamasi. Pada CRP yang tinggi sebagai sebuah faktor risiko independen untuk kardiovaskuler, maka angka kematian juga meningkat. Sebuah obat misalnya statin di berbagai penelitian itu menunjukkan CRP turun, demikian juga kardiovaskuler eventnya akan turun. Kita kebetulan hidup di era di mana oksidan itu sedemikian berlebih, kita hidup di sekitar para perokok, ada polusi udara, ada sinar matahari yang hebat, sehingga yang terjadi adalah kita penuh dengan oksidan, dan terutama reaktif oksigen spesies, yang sebagai oksidan yang sangat kuat. Dampaknya inflamasi yang sifatnya sistemik. Di antara semua ini, yang paling dikhawatirkan, dan ini yang juga terjadi dan menjadi salah satu penyebab kematian kalau di era sekarang pada pasien dengan COVID, adalah kardiovaskular event. Dan semuanya berakhir pada disfungsi endotel dan aterosklerosis. Ini ada paper yang menarik, yang muncul kurang lebih 15 tahun yang lalu. Mereka meneliti di Cina, dan ternyata polusi udara, oksidan itu meningkatkan penyakit vaskuler. Jadi bukan hanya murni hipertensi, diabetes, dan sebagainya, tetapi mereka menunjukkan bahwa polusi, oksidasi yang berlebih, polutan, baik itu dari outdoor maupun indoor, itu dikaitkan dengan peningkatan dari non-communicable disease, penyakit pulmo, penyakit kardiovaskuler dan stroke, diabetes, dan cancer. Kalau Bapak Ibu lihat, para senior, para sejawat lihat, data yang di sebelah kanan ini, mereka menunjukkan bahwa polusi udara itu secara signifikan meningkatkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah, gimana nih? Kita ada di era di mana kita berhadapan terus dengan radikal bebas. Yang disebut radikal bebas adalah kalau dia punya molekul yang bebas, sehingga bisa berikatan dengan satu atau lebih elektron, sehingga kalau diberikan antioksidan tentu akan menjadi lebih stabil. Ya, ada banyak antioksidan yang ada, dan yang hari ini kita akan bahas lebih lanjut adalah astaxanthin. Pertanyaannya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Purwadi secara sistematik, kita akan bisa lihat nih, bisa too low, bisa juga too high, atau normal. Too low kayaknya agak jarang. Ya. Kalau dia normal, maka dia bermanfaat buat kita sebagai sistem pertahanan kita. Ya, dia akan memacu sistem pertahanan kita untuk berespon. Tetapi masalahnya adalah kalau dia too high.
Kalau dia too high, maka increase dari reaktif oksigen spesies tadi dihubungkan dengan berbagai penyakit. Chronic inflammation and autoimmune disease itu ada diabetes, ada rheumatoid arthritis, ada gangguan sensorik, penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit neurodegeneratif di bidang kami, misalnya Parkinson dan Alzheimer, kemudian juga penyakit infeksi. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah kita perlu antioksidan? Ya, kalau ini di situasi yang normal, ini jumlahnya tidak terlalu banyak, mungkin kita tidak perlu. Tetapi masalahnya adalah kita akan dapat sumber dari eksogen yang sedemikian banyak, sehingga ROS itu akan berlebihan. Dan penelitian menunjukkan bahwa oksidan endogen kita itu tidak cukup. Sehingga lalu kita punya banyak pilihan. Dan pertanyaannya ketika punya banyak pilihan, yang mana? Ya, sehingga lalu hari ini kita sama-sama diskusi bagaimana sih astaxanthin itu berperan sebagai antioksidan. Nah, dampak dari reaktif oksigen spesies tadi sebenarnya adalah yang paling dikhawatirkan adalah kerusakan DNA, inflamasi, degenerasi, dan lalu kemudian kematian sel. Sehingga kita bisa melihat ini ada sinar ultraviolet, polusi udara, radiasi, smoking, semuanya ini adalah sumber-sumber dari radikal bebas, ya, yang reaktif oksigen spesies, yang pada akhirnya dia akan mempengaruhi mitokondria, dan yang paling dikhawatirkan adalah kerusakan DNA. Sehingga astaxanthin, nanti kita akan melihat lebih detail tentang astaxanthin, yang memang tujuannya adalah untuk menghambat ROS. Reaktif oksigen spesies yang berlebih itu akan menunjukkan disfungsi terhadap mitokondria, yang dampaknya adalah inflamasi, kematian seluler, atau apoptosis. Yang dampaknya adalah sama, maka akan terjadi penyakit-penyakit degeneratif, reaksi inflamasi, penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit neurodegeneratif, misalnya adalah Parkinson atau Alzheimer, penyakit hepar, komplikasi metabolik, misalnya diabetes, dan tentu ini semua diperparah dengan aging. Nah, bagaimana astaxanthin? Astaxanthin itu sumbernya dari mikroalga, ya, Haematococcus pluvalis. Ya. Dia memiliki karakteristik yang unik, dia lipofilik dan hidrofilik, sehingga sebagai antioksidan, dia ini ganda. Berbeda misalnya kalau Bapak Ibu, para sejawat, para senior menggunakan vitamin D atau vitamin E, dia ini lipofilik. Kalau kita pakai vitamin C, maka dia hidrofilik. Ya, ini astaxanthin itu dua-duanya, dia baik lipofilik maupun hidrofilik. Dan dia memiliki ikatan yang ganda. Di bidang kami, di bidang neurologi, ini adalah salah satu keunggulannya dibanding yang lain adalah mampu menembus sawar darah otak. Ya, jadi dia mampu untuk menembus sawar darah otak. Dia larut dalam lemak, ini nanti akan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan absorpsinya dan distribusi rata ke jaringan, terutama jaringan yang memang kaya akan lemak, yaitu otak, kulit. Dan mekanisme neuroproteksinya adalah sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan anti-apoptosis. Ini ada beberapa paper yang diambil dari studi-studi praklinik. Saya tidak akan sangat detail, tetapi misalnya neuroproteksi, efek antioksidannya itu sangat poten, yang terutama diperantarai oleh erythroid 2 related factor. Ya. Kemudian dia juga memiliki efek antiinflamasi yang poten, terutama untuk di KPAB. Dan ini kalau para sejawat lihat, memang model-model penelitiannya adalah baik untuk acute brain injury, jadi ini dilakukan pada hewan coba dengan stroke model, dibuat dia stroke atau trauma kepala, dan juga bagi penyakit-penyakit neurodegenerasi. Ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Purwadi juga dengan sedemikian sistematik, juga akan menghambat overekspresi dari interleukin 6. Ya, interleukin 6 ini adalah sitokin proinflamasi yang sangat kuat. Dan juga efek anti-apoptosis dengan cara menurunkan caspase. Ya. Jadi 3 efek inilah yang lalu dipercaya dia memiliki efek neuroproteksi. Nah, dia memiliki ikatan ganda. Ini juga adalah salah satu keunggulannya dibanding dengan antioksidan yang lain. Dia memiliki hidrofil dan keto, lipofilik dan hidrofilik, sehingga ikatan ganda baik di dalam maupun di luar, tentu harapannya karena dia memiliki ikatan ganda, maka potensi antioksidannya lebih tinggi dibanding yang hanya satu, misalnya vitamin C atau beta
karoten. Dan ternyata penelitian menunjukkan bahwa memang potensi antioksidannya, itu kekuatan antioksidan dari astaxanthin itu jauh lebih unggul dibanding antioksidan-antioksidan yang lain yang ada, yang saya yakin para sejawat juga pernah mendengar atau menggunakan, misalnya vitamin C, coenzim Q, vitamin E, alpha lipoic acid, ya ini banyak dipakai untuk pasien-pasien kita yang diabetes. Saya tidak akan sangat detail pada slide ini, tetapi ini hanya ingin menunjukkan bahwa astaxanthin itu diteliti dengan sedemikian advance, sedemikian banyak sekali studi uji kliniknya. Misalnya pada olahragawan, itu dia bermanfaat untuk meningkatkan endurance, ya endurance otot. Jadi banyak diteliti untuk orang-orang sehat yang olahragawan. Di bidang kulit ini juga banyak sekali penelitiannya, ya memperbaiki wrinkle, meningkatkan HDL, menurunkan trigliserid. Untuk yang meningkatkan HDL ini saya pikir menjadi salah satu yang baik. Kenapa? Kalau kita berhadapan dengan pasien dislipidemi, tantangannya tetap HDL. Kita minta orangnya olahraga, tapi itu juga tidak mudah. Mencegah age-related macular degeneration ini di bidang mata, memperbaiki kelelahan mata, meningkatkan vitalitas, visceral fat juga turun. Beberapa studi juga meningkatkan fungsi kognitif. Nah, ini dari studi-studi praklinik, kita tidak akan sangat detail di sini, tapi secara singkat bahwa astaxanthin itu memiliki efek antioksidan yang poten, menurunkan peroksidasi lipid dan kerusakan DNA, memiliki antiinflamasi yang poten, ya, mencegah proliferasi yang berlebihan, efek antiinflamasi, meningkatkan sistem imun, dan juga mencegah apoptosis. Nah, ini beberapa studi yang saya yakin di sini bisa dilihat bahwa dosis yang digunakan itu rata-rata antara 6, ada yang 4, 6, sampai 12, dan kita juga bisa melihat durasi waktunya, ada yang sampai 12 bulan, artinya 1 tahun, dan dengan dosis 4 mg per hari. Dan ini hasilnya, dan terlihat bahwa dia memperbaiki fungsi kognitif, terus juga memperbaiki skin wrinkle, dan ketika diukur dengan efek antioksidannya, misalnya dia juga memperbaiki superoxide dismutase. Nah, ini efek antisklerosis, ini yang juga anti-aterosklerosis, ini yang juga penting. Jadi di antara LDL yang paling jahat itu, para sejawat dan para senior, adalah oxidized LDL. Kalau dia dalam bentuk yang teroksidasi akibat oksidan, ini yang paling jahat. Kenapa? Inilah yang nanti akan dimakan oleh makrofag monosit ini, lalu berubah menjadi foam cell. Ini yang nanti akan ada di dinding pembuluh darah sebagai bentuknya plak. Dan ternyata astaxanthin tadi menghambat ini. Dia reseptornya ini dihambat oleh astaxanthin, sehingga ini tidak mudah difagositosis oleh makrofag. Nah, ini beberapa penelitian klinisnya sebagai antioksidan, antiinflamasi. Nah, saya akan sedikit fokus, kalau Bapak Ibu, para sejawat, para senior memiliki pasien dengan dislipidemi, maka dia bisa sebagai terapi add-on ataupun terapi tunggal, tergantung dari tujuan kita dan tergantung dari risk dari pasiennya. Juga untuk pasien-pasien diabetes kita, dan ini sudah sampai dengan suatu meta-analisis, dia juga punya efek untuk glucose lowering. Dan tentu karena dia memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang poten, kita akan bisa mencegah kerusakan-kerusakan organ akibat glukosa yang tinggi. Ini slide saya yang kedua terakhir, saya pikir. Jadi kita ada di era di mana ada pandemi. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Purwadi. Banyak hipotesis yang berkembang, dan ini adalah satu hipotesis. Papernya Talukdar ini adalah hypothetical medicine. Jadi dia membangun sebuah hipotesis yang memang hipotesis ini perlu dibuktikan. Di fase awal, 3-5 hari sejak virus itu masuk, maka kita akan berhadapan dengan respon imunitas di mana akan membutuhkan terutama interferon, kemudian CD4 dan CD8. Ya. Kalau ini berfungsi dengan baik, selesai. Tetapi kalau ini tidak berfungsi dengan baik, replikasi virus tadi akan menjadi sekian banyak, maka yang muncul adalah ROS yang meningkat, oxidative stress yang meningkat, lalu kemudian sitokin proinflamasi yang berlebihan. Karena astaxanthin itu memiliki efek terhadap imun, maka dia bisa bekerja di sini. Dia memiliki efek untuk menghambat sitokin proinflamasi, maka dia memiliki kerja di sini.
Sehingga harapannya ketika ini diberikan, maka sitokin proinflamasi yang berlebih tadi bisa terkendali dan pasiennya akan survive. Terhindarlah dari badai sitokin. Ini suatu pemikiran dari Pak Ludar dan teman-teman yang mereka menyatakan dari berbagai studi praklinik. Artinya apa? We need more data. Ya, kita perlu data lebih lanjut untuk memang diberikan khusus pada pasien dengan COVID-19. Bagaimana dengan keamanan? Jadi Bapak Ibu, para senior, para sejawat, ini ada berbagai uji klinik. Kalau yang dilihat tadi paling panjang itu 12 bulan, berarti 1 tahun. Itu aman dipakai jangka panjang, tidak ada laporan efek samping serius. Dia memiliki efek reologi yang baik. Jadi astaxanthin itu memiliki efek terhadap deformasi eritrosit, ya, melancarkan peredaran darah, sehingga ada sedikit caution, jangan dipakai bersamaan, ya, bisa berbeda beberapa waktu dengan antiplatelet, walaupun tidak pernah ada laporan efek samping yang serius. Demikian juga dia memiliki efek glucose lowering, ya, tapi juga tidak pernah ada dilaporkan hipoglikemik yang sangat serius. Demikian juga blood pressure lowering, tapi sama, tidak ada laporan efek samping yang serius. Sehingga US FDA, Badan POM-nya Amerika Serikat, mengatakan begini, aman sampai dosis 12 mg per hari, aman sampai dosis 24 mg per hari kalau kita pakai ini 3-6 bulan. Penelitian yang lebih dari 6 bulan itu biasanya dengan dosis 4 atau 6 mg per hari. Yang ada sediaannya itu 4 mg dikombinasi dengan ekstramel, ini yang juga menarik ya, karena ekstramel itu juga superoxide dismutase, sehingga dia juga meningkatkan, memiliki efek antioksidan yang poten. Lalu kemudian astaxanthin yang ada di kita ada yang dosis 6 ataupun dosis 12 mg. Ya, ini totally safe. Sehingga sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, para sejawat, para senior yang saya hormati, kita ada di era baru. Era baru itu post-COVID. Ini kan era yang baru, era yang dipercepat, era yang akselerasi. Wong virusnya aja belum turun kok, 1031 kemarin, tetapi mau tidak mau kita harus ada di era ini. Dan para sejawat, para senior, berbagai penelitian, berbagai survei akan ada perubahan perilaku. Orang itu, pasien-pasien kita tuh maunya ini, hidup lebih sehat. Pengen tetap sehat, hidup lebih sehat. Sehingga saya yakin sekarang sudah terjadi dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan pasti akan banyak pertanyaan kepada kita sebagai para dokter, saya pengen hidup lebih sehat, saya perlu nggak suplemen, saya perlu nggak antioksidan, saya perlu nggak vitamin. Ya. Dan beberapa dekade yang lalu sudah terbukti bahwa inflamasi dan reaktif oksigen spesies, oksidan ini terbukti sebagai sumber dari multi-organ disease. Ya, diabetes, hipertensi, kanker, neurodegenerasi. Dan antioksidan terbukti bermanfaat. Dari berbagai pilihan antioksidan tadi, kita pilihnya satu astaxanthin yang efeknya itu terbukti sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan anti-apoptotik. Sehingga kalau ditanya di antara berbagai pilihan antioksidan, maka ini tampaknya merupakan salah satu pilihan antioksidan dengan bukti klinik yang cukup banyak. Tadi kita melihat ada berbagai banyak paper, berbagai banyak penelitian yang bukan hanya dilakukan pada orang sehat, tapi juga pada pasien, dan mengkonfirmasi bahwa manfaat astaxanthin sebagai antioksidan yang poten. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Dr. Teresia. Terima kasih banyak para senior dan para sejawat atas perhatiannya. Terima kasih, Dok, atas presentasinya yang sangat mencerahkan, seperti astaxanthin yang dapat juga ternyata mencerahkan kulit juga ya, Dok. Jadi saya langsung pengen pakai itu. Oke, saya simpulkan adalah bahwa positifnya adalah era baru ini kita bisa lebih sehat, lebih memperhatikan kesehatan kita. Penggunaan astaxanthin adalah pilihan antioksidan dan antiinflamasi dengan bukti studi klinik yang cukup banyak. Oke, saya informasikan kembali untuk Bapak Ibu dokter yang ingin bertanya, monggo Dok, tulis pertanyaannya di komen di bawah ini, dapat disebutkan nama, kota, asal kota, dan ditujukan kepada siapa. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang sudah mulai banyak ini, seperti biasa kalau yang free gini, gratis gini selalu ada support yang di belakangnya, maka kami persilakan juga commercial break dari PT Soho Global Health. Mari kita dengarkan produk-produk terkait dengan produk Echinacea dan astaxanthin. Dipersilakan Pak Nando.
Oke, terima kasih Dr. Teresia. Terima kasih narasumber kita hari ini Dr. Purwadi dan Dr. Pinson dan juga IDI Kota Jogja sehingga acara webinar kita siang ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankan saya dari PT Soho ingin melanjutkan apa yang di lecture yang diberikan oleh Dr. Purwadi dan juga Dr. Pinson, produk dari PT Soho yang terkait dengan pembahasan topik hari ini. Ya, maaf sedang loading slide-nya. Oke, dari PT Soho, hari ini saya ingin memperkenalkan produknya. Yang pertama itu Imbus Force Extra Strength, mungkin sebelumnya lebih populer di kalangan dokter semuanya itu adalah Imbus Force. Kita sudah per 2016 kita punya varian yang namanya Extra Strength yang lebih simple dengan pemakaian sekali sehari dengan dosis ekinasnya lebih tinggi 1000 mg. Kemudian dari Astin, kita juga nanti akan ada dua varian, ada Astin Force dan juga Astin Bond. Kemudian secara kesimpulannya, Imbus Force Extra Strength itu sendiri itu adalah imunulator with extra strength action dengan once daily, itu satu tablet sehari sekali dengan kandungannya 1000 mg Echinacea purpurea, tapi tetap dengan adanya black berry dan juga zinc picolinate di dalamnya. Kemudian dari segi efikasi, produk ini adalah kombinasi dari imunomodulator dan juga penghambat replikasi virus dan juga ada fungsi sebagai antioksidannya. Kemudian dari segi tolerability, tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Purwadi bahwa produk ini aman dikonsumsi dari bahan alami dan bisa dikonsumsi secara terus-menerus sampai dengan 4 bulan. Kemudian kita harus stop 2 minggu, kemudian bisa dilanjutkan jika dibutuhkan kembali. Kemudian varian-varian produk ini ada beberapa varian yang ada di Bapak Ibu dokter-dokter semuanya temukan, baik itu di apotek maupun rumah sakit. Jadi kita ada variannya Imbus dengan Imbus Force. Jadi secara itu ada yang produknya OTC, ada juga yang dengan rekomendasi dokter. Yang direkomendasikan dokter adalah yang Imbus Force-nya. Pertama ada Imbus Force, itu ada yang tablet dan juga sirup atau Imbus Force Kids ya. Itu ekinasenya hanya 250 mg. Tapi ada lagi Imbus Force yang extra strength, itu ya, sebagian tengah itu adalah yang ekinasenya 1000 mg itu dengan dosis yang lebih mudah sekali sehari. Kemudian per 2018 PT Soho meluncurkan namanya Imbus Force Cough. Jadi ini adalah kombinasi unik dan pertama di Indonesia, kombinasi obat batuk berbahan natural yaitu licorice, legundi dan juga ginger dikombinasi dengan imunomodulator yaitu tambahan Echinacea purpurea 250 mg dan juga black berry. Untuk fungsinya sendiri Imbus Force itu untuk sebagai pencegahan dan juga terapi pendukung pada terapi-terapi infeksi yang dokter lakukan sehari-hari. Kemudian untuk yang Imbus Force Cough ini ada manfaat untuk pereda batuknya dan juga ada tambahan imunomodulator untuk mempercepat recovery dan juga pencegahan infeksi. Dosisnya tadi itu Imbus Force itu sangat mudah dok, 3 kali sehari. Kemudian kalau yang sirup itu yang dosisnya 1-2 tahun harus mengikuti rekomendasi dokter. Tapi kalau untuk umur 2-6 itu sudah bisa 3 kali 2,5 mili sampai dengan 5 mili seharinya. Kalau 6-12 tahun itu sudah bisa pakai dosis 3 kali 5 mili. Jadi sebenarnya sih bisa juga jika diganti dengan satu tablet. Kemudian Imbus Force Extra Strength sekali sehari, kemudian Imbus Force Cough itu bisa digunakan 3 kali sehari satu tablet. Kemudian Astin Force ini salah satu produk unggulan dari PT Soho juga, dan juga PT Soho adalah termasuk pionir untuk yang memproduksi produk natural astaxanthin. Jadi tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Pinson bahwa produk ini paling studies-nya sudah sangat banyak. Jadi kalau kita compile itu sampai dengan tahun 2018 itu sudah ada 90 clinical studies sampai dengan 400 peer review. Dan malah sekarang fungsinya pun juga sangat menyeluruh ternyata ya. Jadi mulai sampai dengan fungsinya ke mata, kita juga punya produk Matofit yang ada kandungan astaxanthin juga, suplementasi untuk mata, untuk neurovascular disease, kemudian ada kardiovaskular, diabetes, untuk gangguan pembuluh darah. Kemudian infertility itu juga salah satu manfaatnya, itu dokter-dokter Obgyn juga memakai produk ini juga. Kemudian untuk dokter-dokter SPKK maupun dokter-dokter anti-aging itu juga ada manfaatnya untuk sebagai skin aging, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Dr. Pinson. Kemudian untuk produknya sendiri kita punya beberapa varian.
itu mulai dari Astin Bond, tadi ada Astin Bond 6, kemudian Astin Force-nya ada yang 6 dan juga Astin Force 12. Jadi kalau untuk yang Astin Force yang Bond itu ada tambahannya extramel, itu ya ada tambahan 10 mg, itu tambahan ada super deoxide, itu kandungan antioksidan di dalamnya. Kemudian juga ada glutathione, salah satu komponen. Jadi ini adalah bisa dikatakan multi antioksidan. Kemudian yang 6 sama 12 yang membedakannya adalah miligramnya saja. Tadi pada pembahasan juga oleh Dr. Pinson bahwa diketahui bahwa antioksidan, sifat dari antioksidan itu diketahui 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C. Jadi ini sangat simpel dengan dosis rendah, tapi punya manfaat 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C. Kemudian dia 800 kali lebih kuat dari coenzim Q10 dan 500 kali lebih kuat kuatannya antioksidan dibandingkan vitamin D. Kemudian produk ini unik, memberikan perlindungan menyeluruh di membran sel terhadap stres oksidatif juga. Kemudian antioksidannya murni ya, tanpa menyebabkan prooksidan. Jadi tadi sesuai tadi dengan kesimpulan dari Dr. Pinson bahwa produk ini aman untuk pemakaian jangka panjang, itu sampai dengan dosis tinggi tadi 24 mg bisa sampai menggunakan 6 bulan, tapi kalau lebih dari itu data-datanya baru menunjukkan studiesnya di angka dosis 4 sampai 6 mg. Mungkin demikian dari presentasi saya tentang produk-produk SOHO. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke moderator Dr. Teresia. Oke, terima kasih informasinya Pak Nando. Oke, kita mulai nih yang paling ditunggu-tunggu, enggak kayaknya sih. Seksi diskusi. Sudah on semua? Minta tolong untuk pembicara. Pertanyaan sudah banyak sekali. Ini saya rangkum karena ada beberapa yang mirip-mirip. Mulai langsung ya, Dok. Dokter Purwadi sudah jelas. Ini pertanyaan Dokter Purwadi paling banyak nih, Dok. Hati-hati, Dok. Tapi yang jawab nanti Dokter Pinson semua itu. Oh iya. Nanti tinggal dibagi aja, Dok. Siap. Jangan rebutan. Oke, pertanyaan pertama ya, Dok, dari Dokter Adinda Yogyakarta. Izin bertanya dengan Dokter Purwadi, bagaimana tentang pemberian vitamin dan imunomodulator untuk pasien sehubungan dengan banyaknya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Bisa salah satu saja atau memang harus semuanya, Dok? Silakan, Dok. Ya, terima kasih kepada Dokter Dinda atas pertanyaannya yang sangat baik. Ya. Bagaimana pemberian vitamin dan imunomodulator? Prinsipnya gini ya, basic nutrisi itu adalah apa yang kita makan minum pada dasarnya itu. Ingat bahwa vitamin dan suplemen itu suplemen, artinya melengkapi ketika apa yang kita konsumsi ini dipandang tidak cukup atau kurang. Jadi pada prinsipnya kapan kita berikan, ini yang kita harus, ketika kita sebenarnya gini, ketika kita mau sakit, itu sebenarnya terasa sebenarnya. Ya, ada tandanya, tanda awal. Nah, disitulah kemudian kita harus peka dan membantu tubuh kita untuk tidak jadi sakit dengan makan minum yang cukup, istirahat cukup, kemudian ditambahlah suplemen, baik itu vitamin maupun imunomodulator. Jadi kira-kira seperti itu. Prinsipnya kita itu harus menjaga supaya tubuh kita seimbang. Ketika asupan kurang, karena apalagi kita mau sakit itu kan pasti makan juga tidak enak, gitu ya, tidur tidak nyenyak, gitu ya. Itulah kita butuh suplemen. Gitu, Dokter Teres. Siap, Dok. Berarti kita harus lihat ya, warning sign dari tubuh kita harus diperhatikan bahwa kita bisa kalau memang butuh diminum ya, Dok ya. Ya, betul. Ya, oke. Pertanyaan kedua, Dokter Pinson udah deg-degan belum dengan pertanyaan kedua ini? Oke, pertanyaan untuk Dokter Pinson. Boleh dari Dokter Vinda di Banyuwangi. Wah, jauh juga ini. Bolehkah astaxanthin dikonsumsi setiap hari untuk pasien dengan gangguan autoimun, misalnya pada pasien lupus atau ITP? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Dinda atas pertanyaannya. Dr. Teres, terima kasih. Jadi ada beberapa studi memang. Salah satu yang dikhawatirkan kan begini ya, dia meningkatkan sistem imun. Sementara orang yang dengan penyakit autoimun itu sistem imunnya dianggap sudah berlebihan. Tetapi ada dua studi. Yang pertama adalah untuk rheumatoid arthritis. Ternyata astaxanthin itu bermanfaat. Jadi astaxanthin itu bermanfaat untuk memperbaiki rheumatoid arthritis. Kemudian yang satu lagi untuk hepatitis yang autoimun, itu juga astaxanthin itu bermanfaat untuk hepatitis yang autoimun. Nah, tetapi
kita nggak punya cukup data apakah bisa pada semua penyakit autoimun. Misalnya seperti yang tadi ditanyakan pada lupus, ya tidak ada studi yang firm bahwa dia akan memperbaiki gejala-gejala dari lupus. Tapi kalau ditanyakan apakah aman, maka konsepnya adalah begini, kita hidup di tempat di mana radikal bebas itu sedemikian banyak. Ya, jadi dan antioksidan endogen kita tidak cukup, sehingga kita tetap memerlukan antioksidan tambahan. Jadi mungkin itu, dan ketika dipakai ya tetap harus dievaluasi. Tapi khusus untuk lupus tidak ada studinya, tapi pada penyakit autoimun yang lain itu aman dan terbukti bermanfaat. Mungkin itu, Dr. Teres. Terima kasih. Oke, terima kasih Dok atas penjelasannya yang begitu bagusnya. Sudah jelas saya pikir ya untuk ini. Terus nanti gantian lagi ini yang deg-degannya. Silakan Dr. Purwadi siap-siap deg-degannya. Untuk Dr. Purwadi dari oh biasa aja, ternyata sering ditanya masalahnya. Bisa aja, bukan. Oh ya ya. Bisa Oke, aja. dari Dr. Kartika Pertiwi Yogyakarta juga untuk Dr. Purwadi izin bertanya, apakah pasien dengan terapi rutin steroid karena penyakit lain, apakah terbantu sistem imunnya dengan penggunaan konsumsi suplemen? Silakan. Gimana tadi pada kasus? Enggak jelas ini, Dr. Teres. Ojo lali. Oke, diulang. Gimana, diulang. Ini memperlama supaya cepat berakhir waktunya, saya tahu. Jadi pasien dengan terapi rutin steroid dengan penyakit lain, apakah bisa terbantu kalau kita memberikan natural suplemen seperti echinacea ini? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Sepengetahuan saya untuk misalnya pakai steroid, tentunya pemberian tadi echinacea ini kan suatu imunomodulator, tidak sekedar hanya imunosupresan, imunostimulan, tapi juga dia imunomodulator seperti yang sudah saya sampaikan. Tadi disampaikan juga punya beberapa studi meskipun harus lebih jauh untuk efek antioksidan. Pada dasarnya tidak masalah kalau kita berikan pada pemberian steroid, artinya untuk interaksinya sejauh ini belum ada. Setahu saya, nanti mungkin Dr. Vincent bisa membantu, ada kontraindikasi untuk diberikan bersamaan dengan steroid. Saya rasa seperti itu, Dr. Teres. Cuman memang harus perhatian tadi yang disampaikan berkaitan dengan kasus-kasus autoimun, di mana respon imun tubuh itu sudah cukup hiper begitu. Ini harus hati-hati pemberiannya. Tergantung kasusnya pada pemberian steroid untuk kasus apa. Oke, terima kasih Dok. Dr. Vincent mau menambahkan? Tadi sudah di toel Dr. Purwadi. Silakan Dok. Kebetulan untuk echinacea itu memang ada beberapa paper, tapi memang tidak terlalu ini ya. Jadi memang autoimun yang diteliti itu yang digunakan bersama steroid adalah untuk autoimun idiopatik uveitis. Itu ternyata selama periode penelitiannya sih tidak ada dampak yang buruk terhadap. Oke, terima kasih tambahannya Dok. Berarti oke ya, sebenarnya tidak ada masalah. Untuk Dr. Vincent lagi dari Dr. Meta Oktora Surabaya. Astaxanthin bisa nggak diberikan pada pasien COVID yang kondisi seperti apa? Ringan atau berat, apakah ada cut-off-nya di mana astaxanthin bisa diberikan? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanya tadi sebagaimana disampaikan Dr. Purwadi secara sangat komprehensif, no specific treatment, no vaccine yet. Jadi ya kalau ditanya saat ini tidak ada bukti ilmiah apa sih obatnya gitu ya. Kalau kita ingat beberapa minggu lalu kita diskusi, waktu itu saya menyampaikan hidroksikloroquine yang digadang-gadang sedemikian hebat gitu, ternyata juga uji kliniknya dihentikan. Nah, tetapi kalau kita melihat tadi bahwa ada pemikiran-pemikiran atau yang disebut dengan hypothetical yang not evidence based, belum evidence based. Jadi belum ada penelitiannya, tetapi secara hipotesis orang mengatakan bahwa bisa memiliki manfaat. Nah, sekarang pertanyaannya di fase yang mana? Kalau ini diberikan di fase awal, kita tentu berharap dari dia meningkatkan sistem imun. Kalau sesudah terjadi badai sitokin, tentu kita berharap badai sitokinnya mereda.
Nah, apa yang menentukan kelihatannya sih dosisnya. Ya, kalau kita ingin meredakan badai sitokin, kita tentu akan perlu dosis yang lebih besar. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa we do not have any study yet. Jadi saya pikir tadi itu adalah hypothetical, pemikiran-pemikiran hipotesis yang kita pikir kita perlu banyak penelitian tentang itu. Ya, ini kita baru 6 bulan saja penelitiannya sudah sedemikian banyak untuk COVID. Jadi ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan PT SO mau membiayai penelitian untuk COVID. Pak Nando sudah senyum-senyum. Kode, Dok, kode. Oke, terima kasih Dok atas pertanyaannya, atas penjelasannya, karena saya udah buru-buru mau nanya lagi nih. Oke, untuk Dokter Purwadi, pertanyaan berikutnya ya Dok, dari Ibu Nini, Dokter Nini, bagaimanakah pemberian Isinasia pada autoimmune disease? Bila boleh, bagaimana cara pemberiannya? Tadi sudah ya Dok ya, mau dijawab lagi apa mau yang lain Dok? Mirip-mirip sebenarnya ini. Ya, berarti kan sudah untuk pertanyaan saya untuk saya. Oh, ada lagi, tenang, ada lagi. Tapi pada gini Dokter Teres. Jadi pada intinya untuk autoimun itu memang ada pendapat ya sejauh ini bahwa dia dikontraindikasikan. Tapi itu sebatas pendapat karena memang belum ada dukungan data penelitian yang mengkonfirmasi hal itu. Gitu ya. Jadi pada dasarnya hati-hati untuk penggunaan autoimun itu meskipun tidak ada data tentang kontraindikasi itu. Prinsipnya demikian, Dokter Teres. Oke Dok, ini lanjut lagi ya Dok ya, bentar lagi tentang ini penggunaan dosisnya Dok. Dosisnya tadi sudah dijelaskan di slide, tapi kalau misalnya ingin dijelaskan lagi, ya bolehkah terus menerus atau kalau memang harus diputus atau bagaimana cara yang terbaik? Terima kasih Dok. Ya tadi disampaikan juga di slide saya sampai 4 bulan pun sebenarnya aman ya, tapi harus kemudian dihentikan 2 minggu gitu ya Pak Ando ya 2 minggu untuk bisa dilanjut lagi. Tapi prinsipnya kan begini ya, jadi kembali harus diingat ini itu suplemen ya gitu ya. Jadi ini suplemen itu pada dasarnya adalah melengkapi. Tadi kan kalau saya sampaikan tadi tentang suplemen kesehatan gitu kan, apa tuh definisinya gitu ya. Jadi dia melengkapi aja dari apa yang sudah ada gitu ya. Dan kalau itu kita konsumsi pada saat yang tepat, pasti manfaatnya akan jauh lebih baik. Itu Dokter Teres. Jadi waktunya ya Dok ya, waktunya harus yang tepat. Kita harus kenal akan diri kita sendiri. Wah, gitu. Jadi belajar mengenal diri sendiri. Ya, itu. Itu poinnya berarti. Sudah tutup selesai Dok. Selesai. Ada pertanyaan lagi Dokter Pinson. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk pertanyaannya. Jadi saya siap-siap. Untuk Dokter Pinson dari Dokter Linda Jakarta, pertanyaannya adalah kalau harus memilih dari segi efisiensi, apakah cukup dengan astaxanthin saja atau perlu dengan echinacea atau salah satunya? Silakan Dok. Ini dilema antara dua ini. Silakan Dok. Iya, terima kasih. Tadi sebagaimana disampaikan Dr. Purwadi, sebenarnya apa sih tujuan kita? Kan itu ya, tujuan kita apa? Kemudian kita termasuk risiko yang mana? Karena kan itu kan berbeda. Yang satu antioksidan, yang satu imunomodulator. Jadi berbeda. Apa tujuannya berbeda. Jadi dan saya bingung kalau ditanya harus milih yang mana itu akan sangat susah ya, sangat tergantung. Jadi kenalilah diri kita. Misalnya begini. Kalau ini seorang perokok ya, obes. Perokok obes, dia kerja di luar, maka mungkin astaxanthin bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Karena itu dia akan terpapar dengan oksidan. Atau apalagi tadi sebagaimana disampaikan Dr. Purwadi, kita tuh kan harusnya ini sebagai suplemen, tapi memang datanya kita tuh sangat perlu. Kenapa? Karena pertama kalau ditanya, pasien-pasien kita kan selalu bilang gitu ya, Dok, sayur-sayuran banyak, buah-buahan. Itu kan salah. Yang benar kan harusnya makan buah beneran dan sayur beneran, jangan makan buah-buahan. Ya, jadinya perlu. Saya ketawa loh Dok. Oke ya, tapi kembali ke pertanyaan tadi, saya pikir tergantung daripada apa yang ingin kita capai, juga tergantung pada situasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dok tentang buah-buahannya. Saya langsung senyum-senyum gitu. Jadi pengen makan buah Dok, panas-panas gini. Oke, ini ada pertanyaan satu yang mungkin bisa dijawab oleh keduanya karena juga tidak ditujukan untuk kepada siapapun juga, dari Dr. Hermawati Stiani. Mohon maaf Dok, bertanya, anak yang atopik mempunyai resiko tertular COVID lebih besar, benar atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Jangan duluan, Dok. Ya, silakan, Pingsut ya, Dokter berarti. Purwadi. Jauh Ya, pingsutnya, Dok. terima kasih. Ya, jadi kalau risiko paparan, sebenarnya risiko paparan, risiko terpapar, risiko terinfeksi pada dasarnya sama ya. Sama antara mereka yang punya komorbid atau tidak, mereka yang punya penyakit atau tidak, pada dasarnya kans itu sama. Makanya yang penting itu adalah protokol kesehatan harus dilaksanakan. Nanti yang membedakan adalah dampak ketika terpapar. Mereka dengan imunitas yang baik tentunya harapannya dampaknya lebih ringan dibandingkan mereka dengan imunitas yang kurang baik, apalagi dengan berbagai komorbid. Gitu, Dokter Teres. Iya, cukup sudah, tidak dengar. Mungkin Dokter Pinson bisa menambahkan, monggo. Ya, terima kasih Dokter Purwadi. Jadi memang kalau kita lihat ya, sebagaimana disampaikan Dokter Purwadi itu risikonya sama. Saya sedikit menggarisbawahi yang nanti sedikit membedakan pada pasien-pasien dengan atopik, pasien-pasien itu adalah komedikasi. Jadi kami di neurologi itu ada beberapa kondisi di mana komedikasinya itu akan sangat menentukan. Kenapa? Karena nanti pasti akan ada interaksi dengan obat COVID-nya. Dia mendapat misalnya imunosupresan, itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisinya. Jadi mungkin, tapi kalau risiko tertularnya kelihatannya sama, ini penyakit infeksi, jadi sama saja. Ya. Oke. Terima kasih, Dok. Berarti sama aja ya, Dok ya. Jadi tidak ada perbedaan bermakna ya. Oke, kayak saya pikir sudah cukup untuk pertanyaannya. Bila misal memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber berdua. Enggak ya, Dok ya? Enggak. Ya. Oke. Ini saya pikir cukup jelas bahwa memang penggunaan suplemen, natural suplemen itu bisa kita pertimbangkan dalam menghadapi new normal ini, ya kan, Dok ya? Nah, sekarang ini kita akan sebentar lagi closing. Terus ada ini yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu peserta, ada giveaway kita dari PT Soho. Ada door prize yang sangat oke banget. Saya juga mau. Ini emak-emak geleman saya nih. Untuk peserta yang beruntung menjawab pertanyaan cepat-cepatan lewat live chat. Nanti minta tolong untuk Mak Nando untuk melihat siapa yang pertama untuk mengechat dengan jawaban yang benar ya, Dok ya. Oke. Ada 3 pertanyaan masing-masing dari kami, dari pembicara 1, pembicara 2, dan saya. Kalau saya pertanyaannya paling gampang, nanti kita lihat. Mulai dari Dokter Purwadi dulu, boleh, Dok? Pertanyaannya siap-siap, ngetiknya siap-siap sekarang sudah di depan handphone untuk ngetik. Monggo, Dok, pertanyaannya apa? Kemarin saya belum sediakan pertanyaannya, Dokter Teres, gitu ya. Tapi ini langsung saja ya. Oh iya, kan sudah saya bilangin, Dok. Silakan, Dokter Purwadi. Ini bagaimana penggunaan Echinacea untuk jangka panjang? Tadi sudah saya sampaikan tadi itu. Boleh enggak? Kemudian bagaimana tadi itu? Ya toh? Ngetiknya lama, Dok, itu, Dok. Udah, sebentar. Siapa yang paling cepat itu? Ya. Yang paling cepat, silakan. Ayo. Ini hadiahnya bagus banget, uang saya beneran kepingin nih. Saya udah minta Pak Nando, saya dikirim sendiri, walaupun enggak pertanyaan. Oke, Pak Nando sudah ada jawabannya? Sudah ada yang menang? Ini Pak Nandonya belum ada. Dokter Pinson siap-siap ya untuk pertanyaannya. Oke, tunggu sebentar, Dokter, lagi dicek. Oh, lagi dicek. Oke. Yang pertama loh ya, nanti jangan sampai. Oh ya, keputusan Dewan Juri berlaku mutlak. Tidak ada protes-memprotes akibat ini. Karena saya takut diserbu untuk memprotes gara-gara giveaway, kan nggak lucu. Oke. Nama Dokter Stefano. Atas nama siapa? Dokter Kevin Silakan, Stefano. Bu Novel. Jawabannya Kevin Stefano, Dokter. Jawabannya penggunaan selama 2 bulan dan di stop 2 minggu. Luar biasa, lengkap tuh, Dok. Nah, oke ya, Dok ya, dikasih ya, Dok, kasihan itu. Harus menghargai, betul. Oh, iya. Jawaban. Dokter Ya, Kevin betul, Stefano. selamat ya. Selamat ya, Dok. Nanti dokter bisa menghubungi kontak person yang ada di leaflet kami ke ID Kota Yogyakarta untuk memintakan alamat dan sebagainya macamnya. Siap-siap pertanyaan kedua, siap-siap dulu di depan. Nah, Dokter Vincent udah siap-siap. Ikut deg-degan nggak, Dok? Monggo, Dokter Vincent, pertanyaan kedua.
Terima kasih Dr. Teres. Para sejawat yang diketik cukup huruf depannya karena pertanyaan saya pilihan ganda. Wah, luar biasa. Oke. Lebih enak itu. Ya. Ketahuan Ya. dosen ya ini. Udah silakan dok. Memiliki karakteristik ikatan A. hidrofilik, B. lipofilik, C. keduanya, D. bukan keduanya. Dok, saya boleh jawab nggak dok? Saya tahu itu. Oke, sudah ada jawabannya pasti udah langsung. Silakan yang jawab. A, B, C, D. Mau saya bocorin nggak? Ini udah ada yang jawab kan? Saya bocorin loh. Bener nggak? Jawabannya Oke. E itu. Nggak ada dok. Nggak ada nih dok. Atas Jawabannya nama C ya. Ya, atas Bener nama kan, Dok? dokter Gayatri. Ya, oke. Ulangin Bu Novel. Atas nama dokter Gayatri Utama. Jawabannya C. Ya, Dokter Jawabannya C. Gayatri Utama, selamat ya dok. Ini kayaknya dokter-dokternya dari luar kota semua ini yang dapat ini. Nanti Dokter Gayatri bisa menghubungi nomor kontak ID seperti biasa nanti. Nah, sekarang pertanyaan dari saya nih. Pertanyaan saya gampang, tapi harus ngetik kalau pertanyaan saya. Oke ya, udah siap semuanya? Pertanyaan saya tuh, siapa nama lengkap Ketua ID Kota Yogyakarta? Lengkap dengan gelarnya, tidak boleh ada yang salah. Siapa ya duluan? Biar ada yang beken sedikit. Bisa. Kalau Dokter Pinson lebih lama lagi ngetiknya, lebih Lebih panjang. panjang. Namanya panjang. Iya, karena Rizaldi, Taslim, Pinson tuh panjang. Kalau dokter kan lebih dua suku kata. Sudah ada jawabannya? Nggak boleh ada yang salah loh, Bu Novel. Sudah ada? Belum dok. Belum. Wah, belum ada yang benar. Masa sih? Padahal udah saya kasih bocoran. Oh, nggak ada yang bohong-bohong. Atas nama dokter Steph. Wah. Ini atau Stefanus ini ya. Dokter Purwadi Sujatno, SPPD Finasim MPH. Oh, selamat Dokter Steph. Dokter Steph aja ya, nggak ada apa-apanya ya. Dokter Steph, coba tolong yang namanya Dokter Stefanus atau Dokter Stefani yang menulis itu tolong hubungi kami. Atau di live chat aja tolong dok. Takutnya ada yang ngaku-ngaku gitu ya, bukan dianya. Oke, ternyata Dokter Purwadi cukup beken. Oke, kita sampai di penghujung acara. Sudah habis, sudah selesai, dapat giveaway-nya sudah cukup, dapat ilmunya sudah puas, dapat SKP-nya tunggu nanti 1 sampai 2 minggu lagi. Secepatnya akan kami kerjakan. Mohon kesabarannya dan mohon untuk para peserta mengisi form evaluasi feedback itu yang akan tersedia di kolom komen atau di live chat nanti. Nanti saya akan saya cek. Dan form feedback ini, form evaluasi ini akan dibuka sampai besok jam 24.00. Setelah itu tidak akan kami terima kembali. Mohon maaf ya, Dok. Oke, sudah cukup, sudah jelas. Saya pikir sudah kita bisa tutup. Terima kasih semua untuk kedua pembicara, Dr. Purwadi, Dr. Pinson. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa. Terima kasih untuk kerjasamanya ID Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Bethesda Yakum Yogyakarta, dan PT Soha Global Health. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila saya agak kelewatan dan terlalu banyak bercanda, supaya tidak ngantuk ini juga. Terima kasih semua. Waktu saya kembalikan kepada Bu Novel. Terima kasih Bu Novel. Terima kasih banyak kepada moderator kita yang sangat luar biasa hari ini, Dr. Teresia Handayani. Oke, dan tak lupa saya mewakili PT Soho Global Health juga mengaturkan banyak terima kasih kepada ID Kota Yogyakarta dan juga Rumah Sakit Bethesda serta narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Purwadi dan juga Dr. Pinson. Terima kasih Bapak Ibu dokter yang saya hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Teresia untuk e-sertifikat mohon ditunggu 1 sampai 2 minggu ke depan, dan yang tak kalah penting jangan lupa untuk diisi form evaluasinya ya, karena tadi ada time limitnya ya, ditunggu sampai besok
dini hari ya, pukul 00. Setelah itu sudah tidak bisa dibuka lagi Google Doc Form-nya. Dan selamat juga kami ucapkan kepada 3 orang pemenang yang beruntung ya, kita seru-seruan dan mohon maaf saya juga mengucapkan apabila ada salah atau salah kata ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Salam sehat, tetap semangat, stay safe and stay healthy. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Puadi. Terima kasih Pak Nado, Bu Novel. Terima kasih. Dr. Puadi. Ini Maaf saya masih telat. ini masih on air nggak ya? Oh, masih Ketemu masih Masih on air ya? Toh